Shalom, jemaat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas kehidupan kami, atas berkat-Mu. Dan firman Tuhan hari ini akan diberitakan. Tuhan, Kau tolong kami, Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, sehingga benar kebenaran firman Tuhan ini menjadi kehidupan kami. Ampun dosa salah kami Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang diberkati, firman Tuhan hari ini dari 1 Timotius pasal 5 ayat 9 sampai 16 yang judulnya mengenai janda. Jemaat Tuhan, dalam keseluruhan kehidupan kita, terutama dalam pelayanan gereja atau jemaat, tentu semuanya diatur, ditata dengan baik. Karena mengingat keberadaan gereja adalah hal kekudusan. Dan tentu semua pelayanan yang dilangsungkan umat dijaga dengan baik karena kita menjalankan kekudusan yang di hadapan Allah. Sehingga tentu perlu kita ingat ya, penting pelayanan, terutama dalam firman Tuhan hari ini mengenai janda, yaitu melalui surat Rasul Paulus kepada Timotius ini dalam tugas pelayanannya, sehingga pelayanan ini bisa dijalankan dengan baik, yaitu secara khusus pelayanan kepada janda-janda yang sangat membutuhkan ya, dan dengan kriteria yang tertulis dalam ayat 9 dan 10. Silakan jemaat lihat ya, ayat 9 dan 10. Nah, kenapa ini harus dilakukan? Ya, karena tentu tidak mudah ya. Ketika seorang perempuan sudah berumah tangga, sudah berkeluarga, tapi ketika suaminya meninggal dunia, itu tidak mudah bagi dia untuk melanjutkan semuanya ya. Sehingga perlu ada hal gereja memberikan pendampingan, memberikan pembinaan, sehingga ada perhatian bagi dia ya, karena itu tidak mudah ya. Apalagi ketika janda itu janda miskin, sebatang kara, ya tidak mudah. Berbeda kalau dia janda tapi keluarga atau anak menantunya mampu, itu lain cerita ya. Tapi ketika janda ini sendiri miskin, ya tentu harus ada perhatian khusus dari gereja. Mengingat itu tadi, gereja harus tetap menjalankan kekudusan di depan Allah, sehingga hal-hal di sekitar gereja, pelayanan gereja atau jemaat itu harus diperhatikan ya. Dan ini penting dalam rangka pelayanan, dalam rangka kebenaran firman Tuhan yang diberitakan, kabar baik, evangelion ya. Tentu tidak mungkin kita membiarkan ada hal-hal orang-orang yang menderita di sekitar kita tidak dibantu, sehingga ada pelayanan diakonia. Nah, coba Tuhan, ini hal yang terjadi pada jemaat saat itu ya, di pelayanan di Timotius ya. Ada banyak hal-hal pengajaran sesat yang tentu tidak mudah juga bagi seorang perempuan yang sudah janda dan sendiri, sehingga dia nanti akan tergoda dan lain sebagainya dan meninggalkan Tuhan dan tidak melakukan kehendak Tuhan. Tentu itu jangan sampai terjadi, sehingga penting bagi gereja untuk mengatur semuanya itu ya. Seperti halnya dalam pelayanan kita sekarang ini ya, bagaimana kita memperhatikan semua hal dengan baik, bahkan bagaimana ini harus diprogramkan. Dan tentu semua hal ini sudah diatur
dengan baik oleh masing-masing gereja atau jemaat. Ini adalah tanggung jawab melayani, ya. Dan ini harus dilakukan karena inilah tugas dan fungsi gereja atau jemaat dalam pelayanannya, sehingga benar hadirnya Yesus itu, karya keselamatan Yesus itu terbukti dengan hal-hal yang berdampak untuk pelayanan dan lain sebagainya. Jadi ini menjadi kesaksian iman, ya, sehingga kehadiran gereja tentu dibutuhkan memberikan pertolongan. Dan ini juga mengajarkan kita sebagai warga jemaat, ya, supaya hidup kita dalam situasi apapun, ya, kita tetap berhati-hati, tetap bertekun dan setia untuk menjalankan kehidupan, memuji memuliakan nama Tuhan dalam keadaan apapun, ya, sehingga hal-hal yang ada di sekitar gereja terpenuhi pelayanannya, tentu tidak dengan kekuatan kita manusia, ya, tapi Tuhan yang menolong, Tuhan yang memampukan, sehingga semua pelayanan boleh berjalan dengan baik. Sehingga pelayanan gereja dalam keadaan apapun ini Tuhan yang menolong, sehingga tidak ada lagi hal-hal yang sifatnya negatif, ya, dalam hal janda, sehingga gereja juga menolong semua itu, ya. Itu yang sangat penting karena ini menyangkut kepada panggilan kita sebagai umat kepunyaan Tuhan, sehingga dalam kehidupan mereka, walaupun mereka sendiri, ya, tapi mereka mampu menghadirkan shalom dalam kehidupan mereka, melayani, melakukan pelayanan, tetap dalam kesalehannya, membantu orang di sekitar dalam pelayanannya, dan hidupnya pun juga dibantu, terutama dalam hal-hal gereja, dalam program-program yang sudah dinyatakan. Jadi ini yang dikatakan pelayanan gereja yang secara menyeluruh, sehingga menghadirkan hal-hal yang benar sebagai gereja yang hidup, ya, bukan secara fisik gedung bangunannya, ya, tapi orang-orang percaya di dalamnya mampu melakukan pelayanan secara baik, ya, menjaga hal-hal yang benar dalam ruang lingkup pelayanan gereja, sampai lini status janda pun itu harus diperhatikan, sehingga luar biasa. Itulah yang menjadi sukacita kita dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus memberikan teladan, contoh, tidak membedakan siapapun. Selama orang itu membutuhkan pertolongan, Yesus memberikan pertolongan, dan kita pun sebagai umatnya pastilah tetap melakukan hal tersebut karena kita meneladani kasih Kristus, damai Kristus yang tak terbatas itu. Jadi sungguh kita bersyukur bahwa semua hal Tuhan tidak membiarkan itu, tapi semuanya Tuhan memberikan contoh dan teladan bagi kita, sehingga pelayanan diakonia kita terus berjalan dengan baik, ya, tepat sasaran, ya, dan tentu sehingga hal-hal yang dijalankan itu Tuhan yang memberkatinya, sehingga yang membutuhkan pertolongan, karena memang hal-hal ini juga menjaga, ya, segala hal dalam pelayanan tetap kita harus menjaga hal-hal yang tentu tidak menjadi merugikan dan lain sebagainya. Dalam artian kita tepat membantu hal-hal yang perlu dibantu, ya. Karena kalau ada janda, anak menantu keluarganya mampu, ya mereka sudah ada yang menolong. Tapi yang terutama dalam hal ini yang memang sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan dari segi ekonomi, ya, karena sudah tidak diandalkan, ya.
tapi mereka hanya mengandalkan Tuhan. Dan tentu dengan pelayanan gereja yang mendukung itu semua. Dan ini menjadi hal sungguh baik ya. Dan terus kita langsungkan, kita lanjutkan. Karena hadirnya gereja itu berdampak. Semua orang boleh merasakan kebaikan dan kemurahan kasih karunia yang datang dari Tuhan bagi siapa saja yang membutuhkan pertolongan. Sehingga Tuhan yang memampukan kita untuk melangsungkan semuanya itu. Jadi setiap firman Tuhan itu tentu semuanya adalah kebenaran. Semuanya adalah hal yang Tuhan ingin nyatakan bagi kita. Sehingga baik buruknya itu tetap Tuhan menginginkan kita mampu untuk mengerti apa saja kebaikan, kebenaran yang harus terus kita jalankan. Tapi hal yang tidak baik tentu Tuhan tidak menginginkan itu ya. Sehingga dalam pelayanan kita sungguh-sungguh semuanya Tuhan memberkati dan tidak sia-sia, tapi sungguh-sungguh pelayanan itu adalah untuk kemuliaan bagi Tuhan. Sehingga kehadiran mengenai janda ini tetap kepada hal-hal yang baik, karena semuanya sudah diatur dengan baik. Sehingga semuanya adalah Tuhan yang menolong dan memampukan, sehingga pelayanan yang secara menyeluruh ini dalam pelaksanaannya dimudahkan, dilancarkan. Kenapa ini penting melalui firman Tuhan hari ini? Karena tetap dikatakan awal tadi, gereja menjaga kekudusannya di hadapan Allah. Sehingga semua pelayanannya pun Tuhan tetap ada di dalamnya. Sehingga kita pun melakukannya tekun. Kita melakukannya dengan ketabahan, dengan kesabaran ya. Karena itu setiap pelayanan ini kan pasti membutuhkan waktu, tenaga dan sebagainya, bahkan materi. Tapi biarlah Tuhan yang melancarkan, yang memudahkan, sehingga program-program yang ada dalam gereja tentu semuanya berjalan dengan baik. Tuhan Yesus yang menolong, Tuhan Yesus yang memberkati semua hal yang menjadi kehidupan pelayanan kita. Dan Tuhan memberkati, Tuhan mengasihi, Tuhan menjaga mereka, para janda yang tentu hal ini janda yang mengandalkan Tuhan dan hidupnya penuh dengan kesalehan dan adanya dirinya menjadi hal yang terbaik ya. Jadi contoh dan teladan yang baik, hadirnya tentu menjadikan berkat untuk orang-orang di sekitarnya dan Tuhan yang menolongnya. Demikian firman Tuhan. Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan hari ini mengenai janda, karena kami diingatkan bahwa bagaimana kami mengasihi sesama, memberikan perhatian kepada sesama, dan tentu semuanya tetap sesuai dengan tata pelayanan, dan semuanya tetap kepada hal-hal yang baik, hal-hal yang benar. Dan Tuhan memberkati itu. Tuhan yang melancarkan pelayanan gereja, sehingga hadirnya gereja berdampak dengan siapapun umatnya, tidak dibedakan, tapi semuanya dibina, dibimbing, dan mendapatkan perhatian. Dan tentu Tuhan yang menolong, bukan gereja atau jemaat melakukan itu. Dan kami yakin ini semua untuk kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini syukur kami, hidup kami, berkati kami. Tuhan menjaga kami, memelihara kami, sehingga tetap sehat, kuat, panjang umur, dan hidup kami semua hanya mengandalkan Tuhan. Dan harapan kami tetap bahwa COVID-19 cepat berakhir. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.